Ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubarakah, beliau Dr. Andes Kiai Haji Abah Muslihin Hashim MM. Yang terhormat Dewan Asatidz wal Asatidah yang kami hormati, Roisah beserta staf jajaran kepengurusan yang semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan yang kami hormati para santriwan dan santriwati yang semoga diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul, bertatap muka dan bermuajahah di acara malam ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan umat manusia yang telah membawa zaman jahiliyah ke era penuh cahaya, tiada lain yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita semua dicatat sebagai umatnya. Amin. Amin. Berdirinya kami di sini akan sedikit menceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dihormati Allah, berabad-abad yang lalu sejarah Islam lahir dari seorang anak yang berasal dari kota suci Mekah. Anak tersebut terpilih menjadi utusan Allah untuk menyempurnakan agama Islam. Tentu saja perjuangan yang dilakukan pun tidak mudah, karena pada saat itu ia di tengah-tengah kaum kafir di zaman jahiliyah yang para penduduknya memiliki akhlak dan kebiasaan yang buruk. Sosok ini kemudian kita kenal sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum kafir Quraisy di masa itu juga tidak memiliki akhlak. Mereka bertindak semena-mena terhadap kaum miskin dan perempuan, bahkan menyembah berhala dan juga gemar melakukan dosa-dosa yang lain. Bahkan dengan dalil kepercayaan mereka memiliki adat yang biadab. Salah satunya yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir karena dianggap akan membawa sial bagi keluarganya. Untuk mewujudkan jihadnya di tengah kondisi kaum yang seperti itu, Rasulullah seringkali mendapatkan penolakan, pengusiran, dan bahkan tindakan tak terpuji lainnya. Namun, beliau dengan sabar membalas perlakuan buruk tersebut dengan kebaikan sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Tugas yang diemban Rasulullah untuk menghapus kemaksiatan dan menyebarkan Islam penuh dengan rintangan dan halangan. Hingga bahkan beliau harus menghadapi beberapa kali percobaan pembunuhan. Hingga perlahan Islam mulai menyebar dan penduduk Mekah mulai mengikutinya, akhlak yang berlandaskan Islam juga mulai merasuk ke kehidupan orang-orang di sana. Karena dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah lembut dan mulia. Seiring berjalannya waktu, Islam pun bertumbuh semakin besar dan bisa kita nikmati hingga saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Amin. Dari kisah tersebut bisa kita simpulkan bahwa hal yang membuat Islam bisa menyebar di tengah zaman jahiliyah dan berkembang dengan cepat adalah cara Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya. Akhlak terpuji yang dimiliki Rasulullah membuat orang-orang percaya bahwa beliau diutus oleh Allah dan mengikuti ajarannya. Saat ini kita sangat beruntung karena bisa menikmati indahnya agama Islam dan bisa menjalankan syariatnya dengan bebas berkat perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di masa lalu. Untuk itu, sudah sepatutnya kita dapat meneladani dan meniru akhlak beliau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Hal tersebutlah yang akan menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah.